Jumpa lagi dengan saya Alexander Paulus dalam episode Kata-kata dan Pengharapan. Harapan adalah kekuatan. Harapan adalah energi yang membuat seseorang menatap ke depan. Harapan memulihkan semangat yang patah, mendorong kesembuhan bagi yang sakit, dan memberi kekuatan bagi yang lemah. Pertanyaannya, bagaimana kita membawa harapan itu? Sahabat-sahabat A+ yang baik. Kita bisa membawa harapan melalui sikap dan tutur kata kita. Kita juga bisa membawa harapan melalui doa yang kita panjatkan bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Ibu Dahlia adalah teman sekantor saya di Supreme Learning International. Peristiwanya terjadi tahun 1996. Ketika itu ia merasakan sakit di kakinya yang tak kunjung sembuh. Selama 2 tahun ia dan suaminya mengupayakan berbagai cara penyembuhan, namun tidak membuahkan hasil. Tahun 1998 ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit untuk mengetahui penyebab dari rasa sakitnya itu. Betapa terkejutnya mereka karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia terkena kanker tulang pada stadium 3B. Dan karena itu ia harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Keadaan ini membuatnya hampir putus asa. Ia hampir kehilangan harapan. Di tengah berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya, ada perkataan dokter yang merawatnya yang begitu memberinya kekuatan dan harapan yang tidak mungkin menurut Ibu Dahlia, tidak mungkin akan dilupakannya selama hidupnya. Dokter tersebut mengatakan, jika Tuhan menghendaki ibu sembuh, maka pasti ibu akan sembuh. Kata-kata ini begitu memberi kekuatan kepadanya, memberi optimisme baru, harapan baru kepadanya. Dan ia pun akhirnya sembuh. Dalam perawatan, ada seorang pasien wanita yang juga dirawat di satu ruangan bersama dengan Ibu Dahlia yang juga mengidap kanker, mengatakan bahwa, "Bu, kita ini lebih beruntung loh, karena kita hanya terkena kanker. Ada orang lain yang tidak hanya kanker, tapi kanker dan herpes sekaligus. Tetapi dia sembuh." Kata-kata ini juga memberikan dorongan yang luar biasa kepada Ibu Dahlia. Dan seperti saya katakan tadi, kata-kata ini memberikan semangat yang luar biasa. Dan akhirnya Ibu Dahlia pun sembuh dari penyakitnya. Kanker tulang stadium 3B, namun bisa sembuh. Di lain pihak, temannya yang memberikannya dorongan tadi justru semakin pesimis dengan kesehatannya sendiri. Ia semakin sering mengatakan bahwa penyakitnya tidak mungkin akan sembuh. Dan keadaan ini makin membuat kesehatannya semakin menurun dan memburuk. Dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Dr. Nopriyadi Saputra, teman seprofesi saya dari Supreme Learning International, menceritakan bahwa 4 orang saudaranya terkena narkoba. Dari 4 orang saudaranya yang terkena narkoba, 3 orang sembuh, 1 orang meninggal dunia. 3 orang yang sembuh ini rupanya diperhatikan oleh orang tua mereka. Orang tua mereka terus memberikan mereka dorongan dan semangat untuk menjalani terapi demi terapi. Dan mereka pun sembuh. 1 orang yang meninggal dunia ini rupanya diperlakukan secara berbeda oleh orang tuanya. Orang tuanya mengirimkannya ke daerah lain, jauh dari orang tuanya, dengan harapan agar ia bisa menjalani terapi, tetapi juga agar ia belajar mandiri. Tidak demikian bagi sang anak. Dengan dikirimkannya keluar kota jauh
dan terpisah dari orang tuanya, bertanda penolakan dari orang tuanya. Karena itu ia merasa sendiri, ia merasa ditinggalkan, ia merasa diabaikan. Ia kehilangan harapan dan ia pun meninggal dunia. Dari cerita dan kesaksian Ibu Dahlia dan Dr. Nopriyadi Saputra tadi, dapat kita katakan betapa kuatnya pengaruh sikap dan kata-kata yang membawa harapan itu bagi pemulihan bahkan penyembuhan seseorang. Sahabat-sahabat A+ yang baik, jika kita bicara mengenai kata-kata dan sikap yang memberi harapan, maka tentu kita akan bertanya, seperti apa ciri-ciri kata-kata yang memberi harapan itu? Kata-kata yang memberi harapan adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang singkat, yang inspiratif, yang disampaikan dari hati yang terdalam. Karena segala sesuatu yang keluar, yang berasal dari hati yang terdalam akan menyentuh hati. Ini adalah ciri-ciri dari kata-kata yang membawa harapan itu. Lalu bagaimana contoh dari kata-kata yang memberi harapan itu? Kata-kata yang memberi harapan adalah kata-kata yang sederhana, seperti jangan takut, jangan khawatir, ayo coba lagi, kamu pasti bisa, saya yakin masih ada jalan keluar, masih ada harapan, doa kami menyertai. Dan juga contoh-contoh yang lain, yang jika kata-kata seperti ini disampaikan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh ketulusan, maka ia akan memberikan kekuatan dan harapan bagi kita semuanya untuk menghadapi apapun permasalahan yang ada di hadapan kita. Tidak jarang kita ingin dengan sikap dan tutur kata, kita ingin memberi harapan kepada orang lain. Namun justru hasil yang sebaliknya, kita melemahkan harapan. Mengapa demikian? Karena ada rambu-rambu, ada kaidah-kaidah yang masih perlu kita perhatikan. Setidaknya terdapat 3 kaidah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menyampaikan kata-kata yang membawa harapan bukan berarti mengabaikan fakta. Ketika kita sedang berhadapan dengan orang yang menderita karena penyakit tertentu, atau berhadapan dengan orang yang menghadapi tekanan hidup yang berat, jangan kita mengatakan bahwa tidak ada penyakit, atau jangan kita mengatakan bahwa tidak ada masalah serius. Sebaliknya, kita harus mendorong mereka untuk menghadapi situasi apapun yang ada di hadapan mereka sebagai suatu realitas yang harus mereka hadapi. Kaidah yang kedua, menyampaikan kata-kata yang memberi harapan bukan dengan memberi nasihat yang panjang. Kita bisa membawakan cerita atau storytelling, namun kita perlu lebih cermat dan berhati-hati, karena jika sesuatu yang disampaikan secara panjang tidak berhati-hati, bisa menimbulkan persepsi yang berbeda dan kontraproduktif. Yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang membawa harapan tidak perlu dengan mengungkapkan kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Justru kita perlu membiarkan mereka memandang harapan itu dengan mata dan hati yang bening. Sahabat-sahabat A+ yang baik, selain dengan sikap dan kata-kata kita bisa membawa harapan, kita juga bisa membawa harapan melalui doa yang kita panjatkan. Doa memiliki peran yang besar dalam membangun dan memberikan harapan itu, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Di bulan Juli 2016, seperti biasanya, istri saya menjalani pemeriksaan rutin yang biasa kami lakukan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Melihat hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa terdapat beberapa benjolan pada kedua payudara istri saya.
Lalu dokternya membuat sebuah memo untuk disampaikan ke bagian biopsi. Karena menurut dokter, istri saya perlu menjalani biopsi hari itu juga di rumah sakit yang sama. Istri saya terlihat tenang, namun kesan khawatir dan takut terbersih dari wajahnya. Kami berdiskusi apakah perlu untuk melakukan biopsi pada hari itu juga. Lalu kami putuskan untuk tidak perlu melakukan biopsi karena kami masih membutuhkan second opinion dan kami kembali ke Bogor. Apa yang kami lakukan sejak itu adalah lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Suatu pagi di awal bulan September, 2 bulan setelah dokter menyarankan istri saya untuk menjalani operasi, pagi-pagi benar dengan penuh ketenangan dan yakin, istri saya berkata, "Pak, aku siap menjalani operasi." Kami lalu menghubungi sebuah breast center di Jakarta untuk berkonsultasi dengan dokter, dan kami ke sana bertemu dengan dokter. Dan dokter mengatakan memang harus dilakukan operasi. Dan ditetapkan operasi dilakukan pada tanggal 13 September 2016. Di ruang operasi istri saya terlihat sangat tenang, ceria. Ia berbincang-bincang dengan para perawat yang terlihat sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan operasi. Lalu ada perawat yang bertanya, "Bu, ini operasi ibu yang keberapa?" Istri saya mengatakan, "Ini operasi saya yang pertama, suster." Susternya kaget dan heran, lalu mengatakan bahwa biasanya para pasien yang menjalani operasi seperti ini, apalagi yang pertama kali, selalu akan menunjukkan ekspresi wajah tegang dan takut. Tapi ibu sangat tenang, luar biasa. Lalu masuklah dokter anestesi untuk keperluan pembiusan. Istri saya menyapanya terlebih dahulu, "Selamat pagi, dokter." Dokternya pun mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh para perawat. "Ini operasi ibu yang keberapa?" Istri saya mengatakan, "Ini operasi yang pertama, dokter." Dokternya pun heran dan mengatakan, "Rata-rata pasien saya yang mengalami operasi seperti ini, apalagi operasi yang pertama, selalu terlihat tegang dan takut. Ibu luar biasa, ibu tenang." Lalu masuklah dokter yang melakukan operasi, dan operasi pun dilakukan dengan sangat baik. Selama kurang lebih 2 jam operasi pun selesai, dan dokternya menunjukkan kepada kami hasil operasinya, yaitu beberapa potongan daging tertentu, dan dokternya mengatakan ini hanya tumpukan-tumpukan lemak. Keadaan istri Anda baik-baik dan sehat. Dan sahabat-sahabatku sekalian, sampai saat ini istri saya sehat, baik keadaan. Rupanya sahabat-sahabat A+ yang lain, rahasia ketenangan istri saya terletak pada komunikasinya dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa dan firman Tuhan yang dibaca. Kata-kata firman Tuhan yang terus berbicara padanya adalah, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata-kata itu memberinya kekuatan yang luar biasa, memberikannya ketenangan yang membuat dia pasrah, yang membuat dia berserah total pada hasil apapun yang Tuhan kehendaki terjadi bagi sahabat-sahabat A+ yang baik. Di dalam doa dan melalui doa, kita memperoleh harapan ketika kita berserah penuh pada kedaulatan dan otoritas Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan hasil terbaik menurut kehendak-Nya, bukan menurut kehendak kita. Kepasrahan inilah yang memberikan kepada kita keyakinan. Kepasrahan inilah yang memberikan kepada kita kesiapan baik fisik maupun mental
untuk menghadapi apapun situasi yang ada di hadapan kita. Di dalam doa, kita berkomunikasi, kita berbicara kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Inilah kekuatan itu, inilah harapan itu yang memberikan kepada kita dorongan. Sahabat-sahabat A+ yang baik, ada korelasi antara kondisi mental, emosional, dan spiritualitas seseorang dengan kondisi atau keadaan tubuh, keadaan fisik seseorang. Candace Pert, seorang neuroscientist yang telah menuliskan ratusan artikel dan banyak buku, di antaranya buku yang dia tulis adalah Biology of Human Mind and Body. Di dalam buku itu ada hal-hal yang menarik yang dikatakan oleh Candace Pert. Yang pertama, bahwa kita jangan menganggap remeh emosi. Karena emosi menurutnya adalah energi yang luar biasa. Yang kedua, energi positif yang ditimbulkan oleh keyakinan dan harapan dan iman ketika dikomunikasikan pada sistem pemulihan tubuh, maka tubuh pada gilirannya akan memberikan respon. Yang ketiga, menurutnya, emosi-emosi positif, dalam hal ini keyakinan, harapan, dan iman, berperan besar dalam mengaktifkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh yang akhirnya mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan tubuh seseorang. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, ada korelasi antara faktor-faktor mental, emosional, spiritualitas seseorang dengan keadaan fisik seseorang. Dan kedua hal ini akan menghasilkan sebuah realitas yang baik. Jadi, tubuh menjadi sehat, pikiran menjadi positif, hati menjadi senang. Ini adalah hal yang luar biasa yang ditimbulkan oleh harapan. Sahabat-sahabat A+ yang baik, saya ingin mengakhiri video ini dengan mengatakan bahwa di dunia ini ada jutaan orang yang setiap malam ke tempat tidur dengan rasa lapar. Namun ada lebih banyak orang lagi yang tidak memiliki harapan hidup, walaupun mereka cukup makan dan cukup minum. Karena itu marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa harapan itu, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, melalui sikap dan tutur kata dan melalui doa yang kita panjatkan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus hadir, belajar, bertumbuh, meraih prestasi A+. Saya Alexander Paulus, sampai jumpa dalam episode berikutnya. A+, your self-improvement partner.